Jadi terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya izin share screen. Sudah terlihat ya Pak? Sementara proses. Baik, ya sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya? Baik, Bu. Baik, Ibu. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu dan berkumpul dengan keadaan sehat dan tanpa ada halangan apapun. Sebelumnya Ibu berterima kasih karena terima kasih atas kehadirannya sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Tapi lebih baiknya sebelum kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa nih yang mau memimpin doanya? Saya, Bu Guru. Oke, kita persilakan saja ya untuk Pak ya Muhammad Fajri, silakan. Ya, Bu. Jadi ya teman-temanku semua, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, alhamdulillah ya kita sudah berdoa. Terus sebelum kita memulai, lebih baik kalau kita saling memperkenalkan diri dulu. Mungkin di sini semuanya sudah ada yang baku kenal ya. Tapi lebih baik kalau kita kembali mengenalkan diri supaya lebih menjalin keakraban di antara kita. Jadi cara nanti perkenalan dirinya adalah mulai dari kayak merangkai nama, kayak misalnya Mutmainah duluan, dibilang perkenalkan nama saya Mutmainah, saya dari Enrekan. Terus kemudian setelah itu ada Ibu Andi kan, terus Bu Andi bilang teman saya Bu Mutmainah Jupri dari Enrekan dan saya Andi Resti Sertifikasi dari Bulukumba gitu. Jadi berantai terus. Jadi temannya yang sudah perkenalkan diri itu disebutkan dulu sebelum kalian menyebutkan nama kalian sendiri. Boleh ya? Boleh, Bu. Jadi sebelum kalian perkenalkan diri, Ibu dulu yang memperkenalkan diri. Jadi nama Ibu itu Ibu Endan. Ibu itu guru BK yang berasal dari Kabupaten Majene. Ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Jadi kita mulai saja dari Mutmainah Jupri. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Mutmainah Jupri, asal saya dari Enrekang. Silakan Ya, berikutnya. Bu Andi. Oh iya, terima kasih Bu kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andi Resti Sernitasari, asal saya dari Bulukumba. Teman saya sebelumnya Ibu Mutmainah Jupri, asal dari Enrekang. Terima kasih. Selanjutnya Pak Fajri. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fajri, saya dipanggil Fajri. Sebelumnya teman saya namanya Andi Resti dari Bulukumba. Mutmainah Jupri dari Enrekang. Oh, iya. Bu Lola, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Lola Rizka, saya dari Gorontalo. Sebelumnya ada Pak Fajri, ada Ibu Andi Resti dari Bulukumba, dan ada Ibu Mutmainah dari Enrekang. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita Baik, memulai ini berapa menit kelompoknya, videonya, Bu Endang? apakah kalian sudah mengetahui apa itu konseling kelompok? Belum, Bu. Belum ya? 41 menit. Ya. Kalau belum, kalau gitu, jadi Ibu ya, akan jelaskan dulu apa itu konseling kelompok dilakukan di sini dengan tujuan agar kalian dapat menganalisis dan menyadari pentingnya belajar serta akibat yang akan kalian dapatkan jika kalian memiliki perilaku malas dalam belajar. Kemudian terlebih dahulu. Ya, sampai di sini paham ya? Paham, Bu.
Baiklah. Terus sebelum kita melakukan kegiatan, kita juga perlu menyepakati waktu pelaksanaan yang akan kita gunakan dalam kegiatan ini. Jadi kita akan memakai waktu rentang waktunya 40 sampai kita tepuk 2 kali. Ya. Kemudian kalau sore kita tepuk 3 kali. Kalau malam kita tepuk setengah. Karena kalau malam itu kan orang pada istirahat jadi tidak boleh ribut, ya kan? Jadi gini ya. Jadi kalau ibu bilang tepuk siang, berarti 2 kali ya. Mengerti tidak? Mengerti, Bu. Mengerti. Jadi kita mulai ya. Jadi di sini kita bisa lihat apakah konsentrasinya baik atau tidak ya. Kita mulai boleh? Coba dulu, Bu. Bu Lola bagaimana? Lola sudah siap ya? Bu, bisa. Oke, tepuk siang. Tepuk malam. Oh, siapa yang tepuk tangan malam? Tidak boleh. Kan berarti masih kurang konsentrasi. Jadi kita mulai lagi ya. Tepuk pagi. Baik, dilanjut lagi. Bagaimana? Sudah siap ya? Kita ke tahap berikutnya ya. Siap, Ibu. Ya. Jadi batasan masalah yang akan kita bahas nanti itu karena kita sudah menentukan ya, sebelumnya kita sudah menentukan bahwa kita akan membahas tentang rendahnya motivasi belajar yang didasari dengan adanya rasa malas kita untuk belajar ya. Tapi sebelum kita masuk ke ya, Saya sanggup dan bersedia menyimpan, menyimpan, memelihara, dan merahasiakan segala belajar. Siapa duluan nih yang mau berpendapat tentang hal itu? Atau ibu tunjuk ya? Jadi yang duluan Bu. Jadi dulunya Lola ya, Lola Rizka ya. Bagaimana, Bu? Maaf, putus-putus jaringan. Oh ya, pendapatnya tentang bagaimana itu sekali ya Lola Rizka ya. Ya kemudian Muhammad Fajri silakan. Ya, kalau saya Bu, malas belajar itu hendak kerja tugas Bu. Terus tidak mengerjakan PR di rumah Bu. Dan tidak mengikuti pembelajaran. Biasa cuma tidur-tidur di belakang kelas Bu. Oke, terima kasih Fajri ya. Kemudian Mutmainnah Jupri, silakan. Menurut saya malas belajar itu adalah perilaku yang buruk yang harus dihilangkan dari diri seorang pelajar, Ibu. Begitu. Terima kasih. Ya, Mutmainnah Jupri. Kemudian Andi Baik, Resti Sermitasari, silakan. Orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan ada dari video ini, Ada Pak. dinamika ya. Terus orang yang Mana mencoba itu? untuk Ini, Pak, mendapatkan perubahan videonya ini. perilaku secara Videonya ini, Pak. keseluruhan sebagai hasil dari langsung pengalaman masuk. individu itu sendiri Oh, baik. dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini.
Terus? Aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai Terus? Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Baik, baik. Ya Bu, yang saya tangkap tadi dari pemutaran video tadi, jika kita melakukan perilaku yang negatif seperti contoh di video tadi dengan tidak belajar di malam harinya, sementara kita ada tugas sekolah yang diberikan oleh guru, maka tentu saja itu tidak baik dan mengakibatkan semua tugas kita itu belum selesai pada waktu yang harus dikumpulkannya, sehingga menyebabkan juga nilai citra diri kita jelek di mata guru dan juga nilai kita belum bagus. Terima kasih Bu. Oke, Andi Resti. Ada yang mau menanggapi pendapat dari Andi Resti? Ada? Saya ingin menyampaikan pendapat tentang video, Bu. Oke, silakan Lola. Jadi video tadi itu video tentang siswa yang lebih banyak waktunya bermain gadget, yaitu bermain game dan WhatsAppan. Jadi dia itu seakan-akan bercerita dengan dirinya sendiri bahwa dia tidak sempat maksimal menyelesaikan pelajaran di sekolah karena terlalu banyak bermain game dan WhatsApp, sehingga waktu belajarnya jadi lebih sedikit dan sampai subuh sehingga menjadi melelahkan. Baik, terus? Seperti itu, Bu. Mengenai kebiasaan buruk dari siswa itu yang keasikan main game, menonton. Jadi waktu belajarnya itu dimulai dari tengah malam sampai subuh. Jadi saat di sekolah sudah merasa kelelahan dan tertidur di kelasnya. Begitu, Bu. Oke. Silakan. Sekarang Muhammad Fajri, Terus? apa tanggapannya? Sama aja Bu, sama ini tadi. Kalau orang belajar sampai enggak berkeliaran sampai tengah malam, melakukan hal-hal yang tidak penting Bu, sampai begadang, besoknya itu langsung malas belajar Bu. Terus? Terus dikatakan Ya, jadi itu. Jadi Lola di sini tahu ya apa yang menyebabkan itu Lola tidak nilainya tidak bagus, ya kan? Iya, Bu, tahu, Bu. Terus kalau misalnya kalian berada di posisi yang tadi itu, apa sih yang seharusnya kalian lakukan? Coba Mutmainah, kalau misalnya kamu yang ada di posisi toko yang tadi, apa sih yang akan kamu lakukan gitu untuk mengatasi masalahnya? Kalau saya, Ibu, yang pertama itu yang saya lakukan lebih memperhatikan jadwal belajarnya dan memperhatikan apakah saat pembelajaran selanjutnya ada tugas atau ulangan agar lebih diperhatikan lagi, tidak menunda-nunda bahkan sampai melakukan kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh pelajar seperti terlalu sibuk bermain game atau bahkan seperti sekarang itu yang nonton drakor, Ibu, yang berjam-jam sampai tidak ingat nih kalau ada tugasnya. Jadi karena kita sudah bisa melihat contoh dari video itu bahwa kalau kita tidak belajar kita mau berubah Bu, cuma saya tidak tahu Bu. Ya. Bagaimana caranya, mudah-mudahan Ibu juga bisa kasih contoh. Oke, bagus ya. Sekarang siapa nih yang mau memberikan
masukan kepada temannya cara mengatasi masalahnya ini Pak. Masalahnya ini Muhammad Fajri. Pak. Tapi Ya, Lola. sebelumnya tanya dulu sama Pak Fajri. Ini tadi Pak Fajri bilang terlalu terlena dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Maksudnya kegiatan yang tidak bermanfaat itu seperti apa Pak Fajri, supaya kita juga bisa, kami juga bisa memberikan saran kepada Pak Fajri. Oke, bagus Lola. Ya, silakan Fajri. Biasa nonton film, main game, sama keluar, nongkrong sama teman-teman. Jadi lupa mau belajar walaupun biasa diingatkan sama orang tua. Ya. Bagaimana Baik, Lola? terus? Lola bisa ya coba kasih apa sih yang bagus dilakukan Fajri ini untuk mengatasi masalahnya itu? Mungkin kalau menurut saya Pak Fajri bisa buat jadwal yang sehari-hari di rumah dan dilaksanakan dengan konsisten agar kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat tadi itu bisa di-manage dengan baik, Bu. Jadi misalnya belajarnya jam berapa dengan teman jam berapa, itu sudah terlalu memakan kegiatan tersebut. Oh iya, bagus sekali Lola, bagus sekali pendapatnya. Bagaimana ini Pak Fajri? Apakah pendapatnya Lola ini masukannya ini ya untuk Muhammad Fajri? Ya, makasih. Itu sangat bermanfaat buat saya dan saya baru sadar juga Baik, terus? di video tadi juga saya lihat Bu bahwa kalau mau sukses itu harus belajar, dan saya setelah saya melihat video tersebut saya juga termotivasi supaya saya bisa sukses, jadi saya harus rajin belajar Bu. Ya, itu baru bagus ya Muhammad Fajri ya. Karena Ya, Bu. sudah mengerti apa yang dia masalah dalam dirinya, sudah mau termotivasi untuk berubah. Tadi Mutmainnah Jupri mau memberi tanggapan untuk permasalahannya Fajri atau apa? Coba Mutmainnah dulu. Iya Bu, seperti tadi yang dikatakan Baik. sama Lola, Coba Kiran. mungkin Fajri bisa Malam atau menjelang subuh. Jadi cari waktu yang di mana kamu memang masih sangat semangat untuk belajar. Apa yang menjadi meningkatkan motivasi kita lagi untuk lebih belajar ya. Jadi dari diharapkan menutup lebih baiknya kalau kita jadi dari kegiatan kita tadi ini kita bisa melihat bahwa yang pertama sebelum kita melakukan konseling ini kita mungkin merasa bahwa motivasi belajar kita rendah, kita malas-malasan dalam belajar. Nah, tapi tadi yang Ibu lihat dari konseling kelompok ini kalian sudah bisa melihat bahwa oh kalau kita malas itu kita jadi jadi bernafas sendiri ya sama diri kita, merugikan diri kita sendiri ya. Misalnya dalam video karena dia tidak belajar, dia tidak bisa mengikuti ulangan dengan baik, nilainya jadi tidak bagus ya. Dan kalian menjangan-angan saja bilang saya akan lakukan itu, padahal tidak dilakukan. Jadi Ibu harap apa yang kalian akan lakukan seperti itu. Jadi sekiannya anak-anak ya. Terima kasih sudah aktif, sudah mau mengikuti kegiatan layanan ini dengan baik. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa ya. Kita berdoa. Baik, silakan Ibu Hastuti sebagai observer ya. Iya Pak, ini baru sampai nih. Buat perbaiki. Oke, sudah tampil Bapak Ibu. Ya, sudah ya. Ya, jadi ini tadi hasil observasi saya terkait dengan video yang ditampilkan oleh Ibu Endang. Ya, jadi mengenai langkah-langkahnya itu sudah mulai dari tahap awal sampai pengakhiran hampir semuanya ya sudah dilaksanakan. Cuma memang ada beberapa yang masih kurang, utamanya itu di bagian tahap inti. Nah, di situ Ibu Endang terlihat kurang dalam mengeksplorasi masalah yang dialami oleh konseli ya. Itu terlihat jelas sekali
karena saya lihat Ibu Endang masih kebingungan dan kayak masih kurang menguasai tekniknya sendiri. Nah, kemudian juga di poin ketiga itu pada saat di tahap inti itu tidak ada kegiatan membagikan lembar kerja peserta didik. Itu ya kekurangannya di bagian inti. Kalau untuk tahap terakhir saya rasa sudah terlaksana semua. Mungkin juga yang saya komentari itu kendala-kendala ya dalam pelaksanaannya, mana mungkin suaranya juga kurang jelas ya. Itu ya Ibu Endang ya untuk observasi saya. Mungkin saja itu Bapak dosen dan guru pamong yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi. Silakan Ibu. Oke, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Alhamdulillah di hari yang ke-37 ini Bapak dan Ibu masih tetap semangat ya. Dan hari ini adalah pertemuan terakhir untuk evaluasi membuat lembar evaluasi ya. Lembar observasi terkait dengan kegiatan peer teaching yang kita sudah lakukan, dan hari ini kita kami sudah melihat video dari praktek yang sudah Bapak Ibu lakukan, dan ada beberapa memang secara umum saya melihat bahwa Bapak dan Ibu sudah enjoy ya. Itu dulu sebenarnya dalam proses yang penting dulu enjoy dulu dalam melaksanakan layanan itu. Namun mulai dari siapa tadi yang pertama ya, Pak Muhammad Yamin ya, yang saya sempat lihat ya, Pak Muhammad Yamin sama dengan yang kemarin Bapak dan Ibu yang sudah melakukan praktek konseling individu, itu masih terlalu banyak ceramahnya. Seperti tadi contoh Ibu Pak Muhammad Yamin ada mengatakan kamu tidak boleh bohong karena itu ya, ada ya kata-kata begitu ya Pak Muhammad Yamin ya. Ya, jadi dalam hal dalam konseling individu itu sekiranya dapat dikurang diminimalisir, kita ada nasihat di situ, tapi sekali lagi bahwa kalimat-kalimat nasihat itu diubah menjadi kalimat-kalimat pertanyaan gitu. Juga yang kemauan kita menjaga kode etik kode etik kita sebagai guru BK, bahwa yang kedua ini mungkin karena masih praktek ya, sepertinya Pak Muhammad Yamin tadi ada konsepnya sepertinya ya, ada yang dilirik-lirik ya, mungkin berusaha untuk menghafal langkah-langkah yang sudah dibuat. Tidak pakai konsep Bu, karena tadi malam hilang sih Kak. Halo ya. Kenapa Pak Yamin? Bisa Bu, tidak bisa. pakai konsep. Silakan. Karena tadi malam kita bikin setelah Zoom. Sebenarnya hari ini saya mau rencanakan dengan Ibu Aryani, karena Ibu Aryani ada tawarkan tadi malam, langsung kita bikinkan sudah hajar saja. Berarti tidak pakai konsep, berarti berusaha menghafal ya, berusaha. Iya, betul ya. Dari langkah-langkah konselingnya online, jadi memang tidak kelihatan dan tidak terlalu kelihatan bagaimana attendingnya, karena fokusnya
tes. Ibu Senesa terlempar ya? Pada tidak terjadi nanti di proses yang offline-nya akan lebih bagus ya, Pak Muhammad Yamin. Ini dari segi langkah-langkahnya sih di RPL-nya yang sudah tetap dijaga bagaimana supaya konsep pada saat pelaksanaan PPL. Halo? Bu, iya, Halo. silakan Bu. Bisa Ya. dengar Bu, bisa. Iya. Bisa. Oke, selanjutnya Pak Fajri. Pak Fajri ini tadi tekniknya apa ya Pak Fajri? Mana Pak Fajri? Kontrol Bu, self control. Oh, self control ya. Ya. Kan saya tadi tidak melihat seperti apa tekniknya tadi dilakukan. Bisa diceritakan Pak Fajri? Bu, seperti ini Bu, pertama itu mengungkapkan permasalahannya, kemudian siswa itu sendiri yang membantu siswa untuk menspesifikasikan apa penyebab permasalahannya, kemudian siswa menetapkan apa tujuannya yang ingin dicapai, kemudian setelah itu dari tujuan itu dia membuat hal-hal apa yang akan dilakukan supaya tujuannya tercapai, Bu. Setelah itu mencari apa manfaatnya dari tujuannya. Ya, mohon maaf tadi saya tidak sempat di situ melihat ya, tidak sempat. Dipercepat Ya, Bu. jadi di self control itu ya seperti itu ya. Jadi mulai dari membantu mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan perilaku itu muncul, kemudian menetapkan tujuannya, kemudian menetapkan langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan untuk mengontrol sikap-sikap atau perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Ya, terus sama ya dengan tadi Pak Yamin, itu attendingnya tidak terlalu kelihatan. Walaupun ada tadi beberapa waktu yang saya lihat Pak Fajri sudah fokus memandang konselingnya atau siswanya, tapi di situasi lain itu terlalu banyak melihat ke atas, tidak fokus kepada konselingnya. Nah, itu yang hal-hal seperti walaupun ini di online, tetapi tetap ekspresi-ekspresi itu perlu dinampakkan karena itu sangat mempengaruhi proses konseling selanjutnya ketika dari awal proses konseling tidak terjadi hubungan yang baik, rapor yang baik, maka proses selanjutnya otomatis tidak bisa terjadi. Itu jadi itu yang perlu dijaga ya dari awal, itu perlu sekali dijaga dalam proses konseling. Kemudian Ibu Hastuti ya, Bu Hastuti menggunakan teknik apa Bu Hastuti tadi? Kontrak perilaku Bu. Kontrak perilaku ya, kontrak perilaku. Nah, ada beberapa tadi sebenarnya masih perlu menggali dari sikap-sikap atau pernyataan-pernyataan dari konsli terkait dengan main game ya, kecanduan ya. Itu anunya Bu, perilaku yang membuat dia tidak bisa memanajemen waktu belajar. Dia katanya lebih banyak main gamenya. Ya, jadi dari situ kita sebenarnya masih perlu digali lebih mendalam, main gamenya itu dengan siapa, berapa jam, berapa waktu yang digunakan. Kalau itu Bu ada itu Bu berapa jam, yang berapa lama durasinya itu ada, cuma di enggak kelihatan ya, iya karena dipotong-potong ya.
Ya, dipotong-potong. Jadi itu. Jadi maksud saya diharapkan ya sekiranya ketika misalnya ada permasalahan yang dimunculkan oleh siswa atau ada sesuatu pernyataan yang dimunculkan oleh siswa, maka pernyataan itu yang kita gali terus sampai kita memahami akar dari permasalahan. Jangan belum tuntas satu pindah lagi ke pertanyaan berikutnya yang tidak ada kaitannya dengan pernyataan yang disampaikan oleh konseling. Jadi satu pernyataan itu sangat berharga sekali ketika misalnya anak sudah ada pernyataannya, nah pernyataan itu yang kita gali secara mendalam sehingga kita menemukan oh ternyata akar masalahnya ada di sini. Nah, ketika biasa kan kita satu belum kita tuntaskan, pindah lagi ke pertanyaan berikutnya. Akhirnya itu tidak utuh. Akhirnya tidak utuh suatu akar permasalahan sehingga sulit untuk menyelesaikan masalah yang ada. Ibu Lola tadi bukan sosiodrama ya? Bu, Iya Bu, Bu Lola tapi atau Bu Enda tadi? Bu Bu Lola ya? terlemah. Ya. Ya? Kenapa Bu Lola? Bu Lola enggak bagus jaringannya Bu, jadi dia enggak bisa join. Tapi tadi dia pakai sosiodrama konseling kelompok Bu. Ya, ya karena saya hendak dilihat seutuhnya ya, hendak dilihat seutuhnya tadi sosiodrama yang ditampilkan. Mudah-mudahan betul-betul sesuai dengan masalah yang ada ini. Karena sosiodrama ini memang perlu keterampilan lebih ya, bagaimana membuat suatu skenario yang betul. Bu Rahmi tadi ndak tampil ya. Mana Bu Rahmi? Ndak Ibu bagus Rahmi terakhir. jaringannya. Iya. Iya. Iya, terakhir tapi sepertinya dia menggunakan simbolik ya. Iya, Bu, modeling langsung, Bu. Iya, modeling langsung. Modeling langsung dari siapa yang jadi modelnya, Bu? Halo, Bu Rahmi. Bu Rahmi. Kurang bagus kayaknya jaringannya, Bu. Oh, enggak bagus jaringannya. Tadi videonya modeling langsungnya pakai apa, Bu? Kalau tadi Bu, keterangannya Bu Rahmi katanya itu modeling langsungnya itu siswa yang di dalam kelas itu yang siswa berprestasi Bu, yang di kelasnya. Oh, yang langsung berarti bukan video ya? Bukan, Bu. Bukan menggunakan simbolik ya, Iya. berarti menggunakan ya. Nah, ini penting sekali dalam pemilihan model. Bukan hanya dilihat bahwa dia anak itu berprestasi, tetapi ada karakter-karakter lain yang perlu jadi pertimbangan. Kadang kan ada anak yang secara intelektual dia cerdas, tetapi secara emosional dia ndak terlalu banyak disuka oleh siswa lain. Itu ndak bisa dijadikan model. Jadi pemilihan modelnya perlu mencari betul-betul anak yang cerdas secara emosi, cerdas secara intelektual dan cerdas secara spiritual. Karena dengan itu bisa dijadikan model, dijadikan model. Nah, ketika dia menjadi model perlu diatur sedemikian rupa sehingga dia betul-betul menjadi model, bukan hanya menyampaikan misalnya trik-trik, tetapi dia harus menceritakan bagaimana apa yang dia lakukan sehingga dia bisa menjadi sukses misalkan dalam kelas atau bisa berprestasi. Jadi menceritakan kegiatan-kegiatan apa saja yang dia bukan hanya menjelaskan bahwa kalau mau ini sukses ini 1, 2, 3, bukan seperti itu, tapi betul-betul menceritakan dari awal apa sih yang dia lakukan, kegiatan apa yang dia lakukan sehingga dia bisa menjadi sukses misalkan kalau itu yang mau dijadikan model buat yang lain. Gitu. Namun secara umum saya sampaikan bahwa teman-teman sudah ada peningkatan sudah ada sudah ada
pemahaman, sudah ada pemahaman mendasar tentang apa yang akan dilakukan di proses PPL nanti. Mudah-mudahan itu silakan Bapak dan Ibu menggali atau belajar kembali untuk lebih memantapkan nanti di proses PPL yang Bapak Ibu akan lakukan selama 2 bulan itu. Tapi terpenting sebelum masuk ke PPL kan ada UKOM. Nah, di UKOM ini kalau tidak lulus UKOM berarti tidak lanjut ke PPL. Nah, itu. Jadi Bapak dan Ibu silakan mempersiapkan diri menghadapi UKOM, dan di UKOM itu yang Bapak Ibu akan ditanyakan itu terkait dengan rancangan yang sudah kita lakukan ya, mulai dari bagaimana mengidentifikasi sesuai antara teknik yang kita gunakan dengan masalah yang ada, itu perlu semua ada kajian-kajian literaturnya. Jadi silakan Bapak Ibu mengkaji kembali ya, melihat kembali kemarin identifikasi masalah, kemudian lihat kajian literaturnya, lalu sesuaikan dengan langkah-langkah yang kita yang sesuai dengan langkah dari teknik tersebut yang kita gunakan. Itu perlu semua dikonekkan ya, perlu semua dikonekkan antara identifikasi masalah, metode dengan langkah-langkah yang kita lakukan. Itu Bapak Ibu yang perlu persiapkan, dan sepertinya mungkin dalam waktu dekat ya sudah ada uji komprehensif. Mungkin itu saja Pak Buhari dari saya, Baik, masukan-masukan untuk teman-teman menghadapi PPL dan UKOM. Makasih Pak. baik. Terima kasih Bu Saniasa. Ini sisa 4 menit ya. Mungkin saya tadi Ibu Saniasa sudah banyak ya berikan masukan. Ya, pada intinya Bapak Ibu tadi sudah melihat dan membuat video, setidaknya ada refleksi dari teman-teman yang lainnya tentang hasil observasi, itu menjadi masukan yang sangat berarti ya buat Bapak Ibu. Apa sih yang kekurangannya, kemudian apa sih yang perlu diperbaiki gitu ya, apa yang sudah bagus perlu ditingkatkan lagi begitu ya. Nah, dimulai dari tadi Ibu Endang ya, memang masalah video atau masalah kualitas video ini memang perlu juga dicari solusinya ya. Ada sering tidak suara dengan gambar kadang tidak jelas gitu ya. Itu juga memang perlu, tapi pada intinya tahap-tahapnya sudah berhasil ya dilakukan. Pak Muhammad Yamin juga tadi sudah ada masukan, Ibu Hastuti ya, Pak Muhammad Fajri, Ibu Lola dan Ibu Rahmi ya, setidaknya semua ada kelebihan, ada kekurangan ya. Kekurangannya nanti Bapak Ibu bisa tingkatkan lagi ya, hasil dari masukan dari teman-temannya, hasil observasi itu ya. Saya kira intinya luar biasa, dalam waktu 1 hari bahkan 2 hari bisa membuat video itu luar biasa ya. Namun permintaan pihak PPG itu kan 40 menit ya. Nah, ini masih belum merata, ada yang 17, ada yang 20 gitu ya. Nah, bagaimana Ibu Bapak mencoba untuk mensiasati video itu bisa tampil menjadi 40, gimana kira-kira gitu ya. Nah, apakah pure itu, ataukah kalau memang tidak ada jalan lain disatukan saja barangkali dengan hasil tadi ya diskusi kita hari ini, atau seperti apa. Nah, itu perlu menjadi perhatian ya. Ya, terakhir sekali dari saya, ya memang disampaikan oleh Ibu Saniasa ya. Jadi Ibu Endang tadi tidak sempat ini, tapi saya agak kurang mendengar karena mungkin videonya agak ini, tapi saya lihat tahap-tahapnya sudah ini ya, sudah sesuai. Pak Muhammad Yamin betul, tadi masih ada sedikit tentang ceramah ya, dan berbagai teknik yang belum muncul, tapi setidaknya tahap dari awal sampai akhir itu juga sudah luar biasa ya, mulai dari awal sampai akhir itu juga sudah ini. Bahkan saya lihat konselingnya masih mau datang ya, itu luar biasa itu. Nah gitu ya. Kemudian Ibu Hastuti ya, ini
masalahnya tadi ya, agak belum jelas ya, dan memang masih berceramah dan kurang ya memang ya masalahnya juga ya masalah seperti umum video gitu ya. Tapi setidaknya Ibu Hastuti sudah menampilkan mulai dari awal sampai akhir itu runutnya sesuai dengan RPL-nya begitu. Tinggal di ya kualitasnya aja sih, itu keterampilan yang dibutuhkan dalam konseling kelompok ya. Itu saja sih yang perlu. Tapi kalau untuk menilai dari RPL-nya ya sudah luar biasa semua. Ya Pak Muhammad Fajri juga tadi ya tentang bagaimana pendekatannya juga perlu diperjelas ya supaya ini. Tapi setidaknya ya saya sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan ini ya kontrol diri itu. Kemudian Ibu Lola ya itu videonya ribut ya karena mungkin ya kendala situasi dan kondisi di waktu sekolah ya. Jadi saling bertabrakan suaranya, tapi pada intinya ya luar biasa. Sudah mulai awal sampai akhir ya. Juga sudah runut seperti RPL-nya gitu. Ibu Rahmi juga ya ini bukan kemauan kita ya saat hujan deras gitu ya. Cuma di saat akhir ya sudah reda hujan itu sudah bagus suaranya ya. Ya nanti coba dilihat apakah nanti ada bisa edit ya supaya agak lebih jelas suaranya. Tapi kalau kita pejamkan mata sepertinya bisa ya, bisa mengikuti alurnya Ibu Rahmi ya. Cuma kalau kita tidak pejam mata biasanya ya kita terganggu oleh suara derasnya hujannya gitu. Ya, dan masih menggunakan ceramah tadi, tapi pada intinya semua tahap-tahap ya itu sudah dilalui dengan luar biasa. Ya, terakhir luar biasa lah semua. Sudah membuat video yang pastinya tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Ya, itu saja barangkali dari saya. Sukses buat Bapak Ibu dan sukses mengikuti ujian apa ya? UKOB Bu ya.